pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Kalau saya bilang si Pitra itu ya bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Mungkin Pitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Pitra dipanggil Borok Kokok, bisa saja seperti itu, ya. Ya bisa saja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Channel. Tentu saja Anda sudah akrab dengan siapa saja. Iya, ada yang istimewa. Yang pertama tentu saja Kang Mukhtar Effendi SH.MH. Beliau adalah kuasa hukum dari dua tamu istimewa kita kali ini. Betul Kang Karna? Ya. Kang Karna di Berata tentu saja bersama saya. Tamu kami adalah yang istimewa. Yang pertama Mbak Widya Sari. Selamat datang Mbak. Iya. Dan Mbak Mega Lestari. Assalamualaikum. Terima kasih datang jauh-jauh Kang ya, dari Cirebon, dari Kang Mukhtar tentu dari Bandung. Oh, dari mana-mana beliau Kang? Ya. Kemarin baru dari mana? Kita bicara. Iya Kang. Di mana Pak? Di Dumai. Di Manado. Terus kemudian beliau berapa waktu yang lalu, berapa hari yang lalu sedang di Pekanbaru. Ya. Kita todong juga Zoom, betul Kang ya? Nah, terima kasih sudah bersama-sama nih kita Kang. Banyak mau saya tanyakan nih, Kang Karna dulu bertanya nih. Ngobrol bagaimana? Kang Karna yang akan memulai. Terima kasih nih. Iya Kang. Widhi sama Mbak Mega. Ini sebenarnya banyak sekali yang mau kita perbincangkan di sini. Karena banyak juga banyak netizen yang yang tidak puas apa yang tertampil di TV mainstream. Ya. Rasanya sepertinya itu bagian bicara untuk kedua ini kok sepertinya banyak terpotong-potong oleh pembicara yang tidak berarti kalau menurut saya. Ya. Gitu kan. Pembicara tertentu ya? Iya. Gitu kan. Dan nanti juga kita akan perbincangan juga siapa mereka itu. Iya. Juga ke Kang Mukhtar nih, Kang Mukhtar terima kasih. Gitu kan. Nah, pertama-tama tentu pengen tahu nih, sehat kah? Alhamdulillah. Ini kan pemberitaan udah naik nih, ya Widhi sama Mega udah jadi superstar lah ya. Amin. Jadi superstar, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Dan sekaligus Kang, tambahan lagi, wanita-wanita tangguh nih Kang. Ya. Untuk perkara atau kasus yang luar biasa ini menjadi perhatian serepublik. Ya. Betul. Kuncinya pada beliau berdua nih. Ya, betul. Dan kalau kita runut ke belakang lagi nih Kang Iwan, ada poin yang sangat penting sebetulnya dari yang disampaikan oleh Widhi dan Mega ini. 13 menit terakhir itu kita nggak perlu ungkap itu karena sudah banyak diceritakan di media kan? Ya. Nah mungkin yang akan banyak juga kita tanyakan mengenai ekstrasi gawe Vina kan? Karena yang Mega sama ini nggak sempat diambil oleh kepolisian pada saat itu. Enggak ya. Karena memang tidak tampil dan tidak ada orang mencari pada saat itu sebetulnya. Nah, sebetulnya pada saat itu hubungan Winda, hubungan Widhi sama Mega, sama Vina itu segimana sih dekatnya? Ini kan orang masih banyak mempertanyakan Linda kan. Linda ini sepertinya dekat sama Vina. Tapi kenyataannya pas ditanyakan, oh enggak, saya itu kenalnya hanya di Facebook. Pernah ada dia mengatakan begitu. Artinya dia tidak ada kedekatan dengan Vina dibandingkan dengan Mbak Widhi dan Mbak Mega. Iya. Terutama Widhi, karena yang mengalami kan Widhi. Nah, mungkin sedikit saja silakan ceritakan bagaimana kedekatan pada saat itu. Kalau misalkan ya kenal sih maksudnya udah lama ya, dari 2014 atau 15 lah, Widhi lupa. Pokoknya kalau yang akrab banget, maksudnya akrab sering bertemu sama aku sama Mega ya seminggu sebelum kejadian itu. Nah pas sebelum kejadian aku juga bingung tuh, dia ke rumah aku kan sama siapa, sedangkan dia tuh pertama kali tuh nggak tahu rumah aku. Oh. Aku nanya sama dia kan, kamu kesini sama siapa? Dia cuma bilang adalah gitu aja.
Oke. Cuman aku sama Mega nggak terlalu ngulik-ngulik. Itu seminggu sebelum kejadian. Iya. Dan kemungkinan seminggu itu makanya dia datang ke situ tuh kemungkinan dia sudah berselisih paham antara Vina sama Eki. Kalau Ada misalkan kemungkinan? yang baru pertama kali datang mah Sama si- enggak, saya kata enggak, maksudnya enggak ada detail. enggak cerita, maksudnya enggak cerita hubungan itu, maksudnya dia anaknya juga terlalu tertutup sih. Kalau misalkan nanya enggak mau ditanya terlalu detail. Kalau Oh, nggak mau dia? Iya, nggak Kalau mau. ditanya nggak mau jelasin detail. Ada batas gitu. privasi. Tapi Ada pernah nggak privasi. kepada Mbak Mega dan atau Mbak Widi, dia cerita justru dimulai dari dia sendiri. Misalnya, Wid atau Mega, aku ini loh ada rencana mau pergi misalnya gitu kan, atau mau janjian bersama waktu itu kan, yang dekat dengan dia itu almarhum Eki gitu. Yang betul-betul bukan karena ditanya, dia cerita gitu. Kalau misalnya yang baru pertama kali, maksudnya bukan pertama sih, kalau yang baru datang itu dia tuh nggak pertama tuh nggak membuka hubungan dia sama si Eki. Enggak. Nah dia tuh membuka hubungan sama Eki tuh baru kena dari 2 hari itu ya. Iya. 2 hari itu barulah dia ngomong. Tapi setahu Mbak Widi dan Mbak Mega, setelah dia mulai cerita hubungan dengan Eki, sesungguhnya kedekatan almarhumah Vina dengan almarhum Eki itu udah lama belum sih? Kurang tahu soalnya kalau anaknya masalah nggak ini pacaran sih mah. nggak terlalu terbuka tuh. Jadi kesimpulan aku sama Meganya, kalau misalkan dia nangis itu ya karena putus sama si Eki. Kalau dia bahagia ya itu karena balikan sama si Eki. Oh gitu. Ya. Jadi dia Vina ini dia pergaulannya bagus ya, dengan sesamanya anak muda pada saat itu. Tapi kalau lihat tadi pembicaraan dia itu orangnya itu introvert atau tertutup gitu. Tertutup. Tapi dia gaul. Gaul sama anaknya gampang ini namanya gampang apa tuh? Gampang akrab. Oh. Anaknya. Jadi ya pada intinya kedekatan itu sebetulnya kenal sudah lama. Kedekatan yang lebih intens itu seminggu sebelumnya kejadian. Nah dari itu kan banyak apa namanya dibicarakan, banyak dibahas nih oleh ini. Sampai berkesimpulan, saya yakin berkesimpulan apa yang disampaikan oleh Mega sama Widi adalah kebenaran. Apalagi pada saat bicara menyampaikan itu mungkin masih sanksi, kebenaran itu belum. Tetapi dengan hasil ekstraksi di situ apa yang disampaikan oleh Widi dan kedua Mega. apa namanya tadi sebutkan dua Wanita wanita perempuan tangguh tangguh. hebat. Ya. Berani berhadapan dengan Pitra loh. Itu yang luar biasa. Nah, Seorang pengacara lo itu. seorang pengacara kota, Iya. bukan pengacara kampung. Nah, jadi dengan ada hasil ekstrasi gawenya Vina, di situ sudah terlihat bahwa apa yang dibicarakan itu adalah benar. Itu betul. Dan apa namanya itu diyakini oleh masyarakat, tapi tidak diyakini oleh sosok Linda. Nah, saya masih mempertanyakan sebenarnya sosok Linda muncul di kasus ini itu kenapa dan ada apa? Ya kita cari tahu nanti Kang. Tapi sebelumnya kan saya kita sudah penasaran. bahas juga tuh di rekayasa Rudiana itu. Iya. Kita nanti akan sedikit. Iya sampai ke sana. Iya. Punten. Kan kalau boleh Mbak Mega, Mbak Widi, saya ke Pak Mohtar dulu ya. Iya, Pak. Pak. Kalau ini Kang, lihat konstruksinya sejauh ini. Setelah Kang Mohtar bersama atau tahu persis bagaimana baik Mbak Widi maupun Mbak Mega di wawancara berbagai media dan keterangan yang sudah terbuka atau dibuka sejauh ini. Kemudian itu mendapatkan respon dari masyarakat seperti Kang Kara katakan, sebetulnya publik Indonesia itu lebih percaya pada Widi dan Mega dibandingkan apa-apa yang dimuncul oleh pihak lain. Nah, Kang Muhtar sebagai kuasa hukum beliau berdua, ini satu hal. Sekarang mendalami atau mencermati dinamika yang terjadi
terutama dalam beberapa pekan terakhir ini. Apa yang menurut Kang Muhtar paling penting untuk disampaikan kepada publik saat ini dalam rangka untuk menguatkan atau dari sisi suara kuasa hukum menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh Mbak Widi maupun Mbak Mega itu adalah benar semata-mata. Ya, baik. Terima kasih Kang Tuan, Kang, karena ini yang kesekian kalinya saya diundang oleh. Terima kasih Kang. Terlebih dahulu tentu saya harus mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada Brapos nih. Terima Karena kasih. Brapos salah satu media yang paling berani mengungkapkan kebenaran Terima dan kasih. menggali hal-hal yang menimbulkan kebenaran itu sendiri. Terima kasih. Saya sangat salut. Terkait dengan pertanyaan Akang, tadi ada satu poin yang akan sampaikan bahwa masyarakat sekarang digiring percaya dengan apa yang disampaikan oleh klien kami. Ya. Dan menurut kami harus percaya. Ya. Nah, kenapa harus percaya? Apa yang mereka sampaikan itu didukung oleh evidence scientific. Oke. Nah, evidence scientific, bukti keilmuan ya. Apa itu? Nah, hasil ekstraksi HP Vina itu merupakan salah satu evidence scientific. Oke. Karena dia menggunakan teknologi kan gitu ya, untuk bagaimana caranya HP almarhum Vina itu diekstraksi, kemudian didapatkanlah alur-alur percakapan antara Vina dengan klien kami. Itu terjadi selang beberapa jam sebelum kejadian dan selang beberapa menit sebelum kejadian. Oke. Justru kalau mohon maaf, kalau ada sebagian netizen masih percaya bahwa itu adalah pembunuhan, mari kita pelajari lagi lebih dalam bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada di persidangan. Salah satu bukti yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ini adalah hasil ekstraksi. Ini hasil ekstraksi Ya, Kang Muhtar. Dan ini adalah bahan yang pernah tampil di persidangan. Nah, ini bahan menurut rekan kami, Pak Edwin itu, ini pernah ada di berkas mereka, tetapi belum pernah ditampilkan dalam persidangan. Oh, sudah ada di Belum berkas. pernah Tapi belum ditampilkan, tapi sudah ada di dalam berkas. Baik. Ini saya kembali ke Kang. Kalau ada bilang ada seseorang pengacara kotak begitu ya, teriak-teriak, kemudian mengomentari tentang ini. Kalau saya pikir itu bukan pengacara kota kan, mohon maaf nih saya sampaikan, dia Tarzan kota. Saya sebutnya namanya Pitra Ramadan. Pitra. Kalau saya bilang si Pitra itu ya, bukan pengacara kota, Tarzan kota. Yang disebut Tarzan kota itu dia tidak paham lingkungan, dia hanya bisa berteriak. Oh. Lihat aja Tarzan kan selalu berteriak, apalah gitu. Ya, kenapa saya bilang demikian? Saya pernah menyampaikan di video saya itu. Jadi sebelum berbicara itu, pelajari dulu kasusnya, pelajari dulu bukti-buktinya, pelajari dulu fakta-fakta persidangan tahun 2016. Karena pengacara itu menurut saya, pengacara itu harus berbicara yang cakap, harus berpikir cepat, dan harus bertindak yang tepat. Nah, kenapa demikian? Karena pengacara adalah pekerjaan yang visum Nobel. Pekerjaan yang mulia. Artinya kalau kita kaitkan dengan bahasa itu, berarti apa yang kita sampaikan, bagaimana cara penampilan kita, itu harus menunjukkan bahwa pekerjaan yang kita sandang adalah pekerjaan yang mulia. Harus diiringi dengan itu. Sepakat saya itu. Ya, jangan asal ngomong. Apa bedanya? Mohon maaf. Apa bedanya kalau asal ngomong dengan orang yang tidak tahu apa-apa? Mohon maaf ya. Dengan orang-orang yang hanya bisa teriak-teriak saja. Kang, salah satu contoh yang menurut Kang Muhtar, ada pihak termasuk orang yang tadi kita sebutkan itu, yang Kang Muhtar masukkan, asal ngomong, dibandingkan bukti yang Kang maksud, misalnya apa? Nah, contoh. Si Pitra menyampaikan bahwa yang diekstraksi itu bukan HP Vina. Bung, bagaimana Anda bisa menyampaikan bukan HP Vina? Inilah yang saya bilang, pelajari kasusnya. Ini berkasnya. Ini, ini lihat. Extraction starts data and time kan itu? Betul. Tahun 2016. Dari mana diekstraksinya? Ini ada jenis HP-nya, Selected Manufacture, Samsung, Selected GSM. Manufacture itu merek HP-nya Almarhum Vina.
Terus science apa device name. Selected device name. Selected device name ya. Saya baca SM G313H Galaxy. Bahasa Indonesia habis sih, Iya. nggak ngerti mereka. SM G313H Galaxy. Gitu kan ya? Ya. Dan seterusnya. Oke. Biar ini tambah yakin, saya buka berkas persidangan. Ya, saya buka berkas persidangannya. Apakah ini HP Vina atau bukan? Saya buka berkas persidangannya. Ya. Di dalam berkas persidangan, nah ini yang dijadikan barang bukti, Iya. ya. Ini saya bacakan. Yang HP-nya saja ya, karena yang lainnya ada motor, ada baju dan sebagainya. Langsung ke HP. Nah, langsung ke HP saja. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Oke. Kemudian 1 buah HP merek Nokia warna abu-abu biru. Iya. 1 buah HP merek Samsung warna hitam. Honda, itu motor itu ya. Kemudian 1 buah HP merek Samsung warna putih. 1 buah HP merek Nokia warna hitam abu-abu. 1 unit handphone merek Samsung Galaxy 5 model SMG ya. Iya. 313HZ. Warna. Kalau saya baca bahasa Inggrisnya nanti Iya. tambah nggak mengerti dia. HZ. Nah ya, tambah nggak mengerti si Pitra itu. Ini saya baca bahasa Indonesianya aja. Ya. Jadi Warna? ini SMG 313HZ warna putih. Sama tidak dengan itu. Saya izin kalau saya pegang. 313HZ. Yang baru Kang Muter Ya. bacakan di sini, ini confirm dengan Confirm. yang ada di lembaran ini. Terkonfirmasi. Confirm Ya. HP ini adalah milik almarhumah Vina. Vina yang dijadikan barang bukti. Ya. Yang diekstraksi sekarang. Yang diekstraksi. Oke, silakan lanjut Kang. Ini saya lanjutkan aja. Kalau tiba-tiba dia bilang itu bukan HP Vina, dasar Anda bicara itu dari mana? Makanya itu saya bilang, saya sebagai apa ya, secara umur mungkin saya lebih senior lah daripada si Pitra ya. Saya meyakini itulah, karena saya udah di atas 54 kok. Pelajari berkasnya, Betul, kan? pelajari datanya, pelajari kasusnya. Saya suka tadi Kang, harus cakap, berpikir cepat, bertindak tepat. Itu Karena pengacara yang pengacara itu mulia kan, profesi mulia. pengacara itu mulia. Jadi Jangan jangan asal ngecap aja. Betul. Nah. Oke. Ada lagi dia bilang itu HP mereka berdua yang diekstraksi. Ya Allah. Dasar bicara dia dari mana? Bung, ini yang 2 orang ini tahun Iya. 2016. Iya. Mereka tidak terkait dengan peristiwa tahun 2006. Iya. 16. Dulu ya 2016 mereka tidak pernah dikaitkan. Maksudnya gini Kang Punten, Mbak Widi, Mbak Mega tahun 2016 waktu itu Ya. sama sekali nggak pernah dipanggil polisi, didatangi, apalagi diminta HP-nya waktu itu. Tidak pernah. Tidak dikaitkan sama sekali bahasa Pak Muhtar tadi. Ya, jadi bagaimana HP mereka lantas disita, kemudian diekstraksi, kan itu karena mereka tidak ada di dalam peristiwa itu. Maka satu bukti bahwa yang tadi itu orang tadi asal ngomong. Asal ngomong, kan itu. Iya. Ya, jadi yang disita oleh pihak kepolisian waktu itu adalah HP yang menjadi korban dan yang menjadi terpidana sekarang. Pada saat itu. Pada saat itu, Iya. karena yang 8 orang itu dituduhkan, disangkakan dan dipidanakan sebagai pelaku pembunuhan. Iya, iya. Makanya HP mereka disita, pun termasuk motor-motor mereka disita. Iya. Bagaimana polisi bisa menyita mereka HP mereka, sedangkan mereka sendiri tidak terkait dengan peristiwa pembunuhannya, katakanlah begitu, yang mereka dengung-dengungkan sekarang. Iya, dan Pitra ini menyimpulkan bahwa mereka itu mengirimkan SMS ke HP mereka sendiri. Nah, itu gimana sih? Jadi gini kan, kata si Widi ketawa. Itu gimana caranya? Jadi gini, Mbak Mega ketawa. si Pitra bilang, masa yang mati meng-SMS dirinya sendiri, maksudnya Tina meng-SMS ke dirinya sendiri. Itulah yang saya bilang. Jadi pengacara itu jangan on, jangan blow on. Jadi yang tadi saya bilang, harus pintar, harus cakap, kan itu. Kenapa saya bilang begini? Di dalam hasil ekstraksi ini, Iya, ini bukti lagi. ini bukti ya. Ini kan HP Pina ya, HP Pina yang diekstraksi. Kalau di sini ada tulisan tu, berarti si Pina ngirim SMS ke orang. Iya. Kalau di sini ada tulisan from, berarti si Pina mendapat kiriman SMS dari orang. Persis. Kan begitu. Iya. Ya, kalau si Pitra belum paham bahasa Inggris, belajarlah bahasa Inggris kan itu ya.
gitu. Jadi biar paham karena Khususnya sama Mbak Widi ya. Mbak Mega. Khususnya ke Kang Iwan. enggak ke saya aja gratis. Oh, baik. Ke saya gratis. Karena alhamdulillah saya di Libanon 2010 udah biasa bahasa jadi guru Inggris. bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Jadi ke saya aja biar gratis aja lah. Jadi- Pitra kursus bahasa Inggris ke saya gratis. Gratis. Dijamin sampai pinter lah ya. Gitu. Jadi ini contoh gini nih Kang. SMS ya Tuh. jam sekian nih. Salah satu contohnya Ya, kan. contoh ya from. Nah, from ini berarti dia si almarhum ini menerima SMS dari orang. Iya. From dari orang. Kemudian ada lagi to. Nah, berarti si Vina ngirim SMS ke orang. Iya. Apa contohnya? Apa buktinya? Contoh begini. Nih. Saya bacakan ya ini. Iya, Kang. SMS message ini, message ya. Iya, outgoing tuh. Tuh. Tanggal 27 garis miring 8. 08 garis miring 2016. Di bawahnya ada 15.214.210 dalam kurung UTC plus 0. UTC itu adalah Universal Time Coordinate. Waktu internasional. Waktu internasional. Nah ini perbendaharaan kata lagi nih buat Pitra ya, biar paham ya. Nah, kalau terjemahan langsung ke WIB kan Kalau tambah di ke 7. WIB kan berarti ditambah 7 jam. Iya. Ini ada apa Ini namanya punten tadi, yang tuh ya. Iya. Jam 15.14. Iya. Tambah 7. Tambah 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jam 22. Jam 22, 17. Iya. Nah, tuh ini tuh 08 ini 0898 8934 098. Ini adalah HP-nya Widi. Mbak Widi sekali lagi. Bagaimana cara membuktikan HP-nya Iya, Widi? iya. Dia mengirim SMS, mau enggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Ini satu hal lagi nih. Nah, kata Pina ke dia. Ya kan? Iya. Dari Pina meng-SMS ke dia pada jam 15.17. Isinya mau nggak Mac? Ntar dijemput sama kita. Iya. Artinya apa? Sebelum SMS ini terkirim, Iya. ini kan ada call log. Iya. Ya, ada panggilan, daftar panggilan ya, Iya. daftar panggilan. Apa yang disampaikan oleh Widi bahwa beberapa kali Vina nelpon ke dia, kan itu ada yang diangkat, ada yang tidak. Vina ngajak dia main, cuman sama dia tidak direspon. Iya. Akhirnya Vina nge-SMS, ini SMS-nya mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita, itu jam 15 Lewat 14 kan. lewat 14 ya. Iya. Nah kemudian ini kan tuh Iya, ya, iya. tuh artinya ke dia. Iya. Ini biar, mohon maaf ya, ini agak sedikit panjang ya. Iya, iya, Biar silakan. ada orang yang tidak paham jadi paham benar. Betul. Gitu lah. Terutama siapa yang belum paham. Terutama si Pitra yang nggak paham ya. Ya, benar. Ini si Pitra yang nggak paham. Biar ini paham banget si Pitra ini. Kalau tuh di sini berarti Vina ngirim ke Widi. Iya. Dibalaslah sama Widi, yaitu jam 15.17. Sini 15.17. From ini adalah dari karena ini adalah nomornya nomor Widi. Iya. Ya, berdasarkan pengakuan Widi. Kalau ada orang tidak percaya, benar itu nomor Widi. Mari kita lihat isinya. Iya. Kan begitu? Iya. Ya kan? Nah, di sini ada dari from nomor ini. Berarti kalau dari from, berarti si Pina mendapatkan Betul. SMS dari ini. Nah, Iya. isinya apa? Enggak, sok ira baik. Ini bukan teh ira lagi nih ya. Bukan. Ini Pitra. Kalau ira ini bukan teh ira. Ira itu kamu kalau bahasa Cirebon ya. Nanti saya bahas lah bahasa Cirebon tuh ya. Nah, enggak, sok ira baik. Kita dimarahin gajol. Nah, ini. Maksud Widi itu enggak sok aja kamu. Kan itu nanti kita dimarahin gajol. Siapa gajol? Gajol itu setelah saya konfirmasi ke dia dari dulu ya, saya konfirmasi. Cuma baru kesempatan ini saya bicara. Kita jelaskan. Gajol itu adalah nama lain daripada pacarnya Widi saat itu Iya. di tahun 2016. Nama asli pacarnya adalah Fajar. Fajar. Panggilannya gajol. Iya. Panggilannya Gajol kan itu. Iya. Ya sama karena beginilah namanya anak muda. Mungkin kita juga dulu pernah merasa muda ya. Iya, Dan punya nama panggilan kita panggilan. macam-macam lah ya. Beda. Macam-macam. Beda, Kang. Contoh saya nih, contoh saja. Namanya anak muda kan berbagai macam panggilan akrab kan. Iya. Hadi Saputra ini dalam berkas persidangan ya. Iya, iya. Hadi Saputra dipanggil Bolang. Oh. Ya kan ini Iya, iya, jelas iya, kok. iya, iya. Eka Sandi dipanggil Tiwul. Ya kan?
Jaya dipanggil Kliwon, Supriyanto dipanggil Kasdul. Oke. Mungkin Pitra, kalau kamu hidup di tahun 2016 di Cirebon, mungkin saja nama Pitra dipanggil Borokokok, bisa saja seperti itu, ya. Artinya Ya bisa saja kan, ya kan, kan itu bisa saja. Bisa saja, iya. Mungkin Kang Iwan, Iya. kalau tahun 2016 hidup di Cirebon, Ada gelar mungkin seperti- dipanggilnya Ewon, Bisa ya kan? aja. Ya kan Ewon Iya, atau iya. apa, Iya, gitu ya. iya, kan. Itu mungkin saya Mutar dipanggilnya Utai atau apa, Iya, mungkin ya betul, 2016. Nah, betul. si Pitra juga mungkin di tahun 2016 kalau dia hidup di Cirebon bisa saja dia dipanggil sama teman-temannya Borokokok. Ya. Who knows? Iya, Who knows? itu benar sekali Kang. Dan ini perlu diklarifikasi. Terima kasih Kang Muhtar mengklarifikasi dengan sangat jelas Ya. dan ekstensif, tapi juga sangat clear kan jadinya Kang karena. Saya luruskan Kang, saya tidak tendensius kepada seseorang, tetapi ini saya ingin membuat clear masalah ini. Persis, itu Jadi tujuan ingin kita. mencerdaskan rekan saya yang namanya Fitra itu biar cerdas dia dalam memahami sebuah masalah. Jadi jangan asal ngomong. Malu kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan kita ini ditonton. Iya. Ya. Makanya saya bilang pengacara kenapa berbicara harus cakap, berpikir harus cepat, bertindak harus tepat. Karena apa? Karena pengacara itu tidak boleh sembarangan ngomong tanpa bukti. Ya, itu Kan dia. itu, ya harus dengan bukti, harus dengan dasar yang jelas. Itulah kenapa saya sangat, kalau saya bilang sangat alergi lah dengan pembicaraan si Fitra yang ini orang ini bicaranya berbekal bukti atau tidak kan itu. Kalau berbekal bukti mesti tidak seperti itu dong bicaranya. Iya. Tidak dibilang bahwa bukan HP Pina yang diekstraksi. Ya. Itu lah HP-nya si Widi dan Mega yang diekstraksi. Ini masa iya Pina meng-SMS dirinya sendiri, itu kan bicara-bicara yang tidak berdasar. Kang tadi itu sebagai waktu contoh tadi Kang Muhtar bahwa komunikasi antar almarhumah Vina dan Mbak Widi sampai tadi Mbak Widi Kang Muhtar bacakan Ya, tadi ya. menjawab SMS itu pada pukul di Indonesia 22.17. 22.17 di Indonesia yang bilang WIB. ini gak sok ira bae Iya. dimarahin gajol. Iya. Itu jam 22.17. Artinya memang Mbak Widi nggak bisa memenuhi ajakannya almarhumah Vina kan? Nggak bisa dan nggak mau. Memang nggak mau Iya. gitu ya. Nah, ini kan jam 22 kalau waktu Iya kan. Indonesia bagian barat kan. Barat, iya kan. Kan ini dan di UTC-nya kan 15.17. Betul. Jam 22.30 Iya. atau mungkin kalau kita improvisasikan ke UTC jam 15.30, Iya. kedua anak ini dinyatakan meninggal laka-lali. Artinya dari Kecelakaan lalu 22.17 WIB ke 22.30 13 menit kemudian. 13 menit. Confirm nih, berdasarkan confirm. 13 Confirm, kan? menit kemudian. Yang menyatakan laka-lalin siapa? Bukan saksi, tapi polisi. Itu Anggota jam polisi. berapa? Jam 22.30 ya? Ya. Iya. Jadi Widi mendapatkan telepon bahwa kecelakaan itu 22.30. 22.30 sesuai dengan apa yang diterangkan dalam Iya. ini berkas ini berkas ini. Iya. Nggak, sebelum ketemu ekstraksi kan Widi juga pernah menyebutkan itu kan. Sekarang firm Firm. bahwa itu betul. Betul. Firm. Itu betul. Informasi hanya mengulang sekali, Ya. punten Kang supaya refresh ini. Ya. Ketika Widi maupun Mbak Mega terima kabar almarhumah itu meninggal bersama almarhum Eki 20.30 itu melalui teleponnya Vina kan kalau nggak iya, salah iya, ya. iya. Ketika sudah ditelepon nggak ada gitu, Iya. Nah, terus ada yang angkat. Ada. kata si yang mengangkat itu yang kemudian diketahui itu adalah orang Polsek Talun Iya. menyampaikan yang laki-laki meninggal di Tempat. yang perempuan masih hidup dibawa ke rumah sakit Gunung Jati sehingga jam, nah ini kita bahas lagi sini ya, Iya, ini biar Kang. berdasar. Iya. Sehingga jam 18.03 kalau jam WIB itu jam satuan lah ya. Iya. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kok 24, 25. 24. Iya. Berarti jam 12. Ya. Ini kan tambah 7. Kan tidak ada jam 25 ya. Iya. Berarti Jam 1. jam 1. Iya. Ya. Jam 1. Nah, ini HP-nya Mega. Iya. 089 533 1823 828. Iya. Benar Mega. Ini saya catat, ini HP-nya Mega. Iya. Karena dinyatakan yang perempuan masih hidup, maka si Mega nge-WA, nge-SMS Iya. ke HP itu. Ada di mana, Pak Gak? Isun udah di rumah Widi. Nah, ini ingin meyakinkan
Isun tuh saya. Saya Saya. ingin meyakinkan si Pina ini bisa merespon nggak HP-nya, Iya. kan begitu. Di sini saya bacakan saja kan, Isun udah di rumah Widi, saya sudah di rumah Widi. Maksud Mbak Mega meyakinkan almarhumah itu almarhumah. bahwa udah berada di rumahnya Mbak Widi. Nah, jadi kamu ada di mana? Kalau bahasa kita mah, Pina kamu ada di mana? Saya udah ada di rumah Widi. Iya, gitu. betul. Kenapa dia nge-SMS begitu? Iya, iya. Karena dinyatakan oleh si penerima telepon sebelumnya bahwa yang perempuan masih hidup Iya. dan dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Mereka tidak menyangka bahwa hidupnya itu, mohon maaf, dalam keadaan kritis. Mereka mungkin hanya menyangka masih hidup lah, nggak Iya, apa-apa gitu loh. Maksudnya mungkin sama mereka ini mau entah disuruh pulang, entah mau dicari sama mereka Iya, gitu. iya. Gitu. Iya. Nah, karena tidak ada HP ini tidak ada pembicaraan tuh. Ya, tidak ada pembicaraan, tidak ada balasan. Seterusnya nggak ada maka balasan. mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh si penjawab telepon itu bahwa yang perempuan dibawa ke rumah sakit Gunung Jati. Berangkatlah mereka Ke Gunung Jati. bertiga ya, Iya, bertiga. sama Siapa adiknya aja? ini, sama adiknya. Jadi Mbak Mega, Mbak Widi sama adiknya Faisal. Mbak Widi. Nah, ke rumah sakit Gunung Jati. Jati. Naik apa itu berangkatnya? Motor. Naik motor. Bertiga ke rumah sakit Gunung Jati. Lewatin TKP-nya juga. Lewatin TKP. Iya. Udah nggak ada orang di TKP. Nggak ada. Sampai rumah sakit langsung ke apa? ICU atau Enggak. di barat ceritakan, mau UGD diceritakan. apa UGD apa IGD? UGD ya. Langsung UGD. Langsung. Iya. Ada situasi bagaimana? Ada siapa saja atau langsung Kalau ke seingat Widi sih yang rame tuh di luarnya ya. Tapi di dalamnya nggak Tapi ada. di dalam sih maksudnya si Pina tuh cuma didampingin sama perawat kalau nggak salah, cewek Perawat satu, laki-laki cowok satu ya. cowok satu. di tengah-tengah pasien-pasien lain mungkin di UGD itu atau Enggak. sendiri? Kayaknya dia sendiri. Sendiri. Satu Seingat jadi aku. tuh ada apa? Bilik. bilik tirai gitu. Nah, Ini jadi apa satu bilik punya dia sendiri gitu. Oh, memang Kayak Gordon Blue itu ya? Iya. sudah tidak bergerak, maaf nih, tidak bergerak atau tidak ada. Gimana ya kalau diibaratkannya sih kritis banget. Udah Terus menjelang sakaratul maut. terus si perawatnya bilangnya udah nggak ada harapan buat hidup. Oh. Bilang kepada Mbak Widi dan Mbak Mega. Terus bilangnya apa lagi? Itu bilang apa? Nah terus pas kayak gitu aku sama Mega keluar dulu, masa keluar dulu tuh gimana ya, kayak deg-degan banget, nggak nyangka. Orang tuanya belum ada Kaget datang dulu. keluarganya. Seingat Widi belum. Seingat Widi belum. Oke. Oh, belum datang. Seingat Widi ya belum. Yang di luar rame tuh golongan geng motornya ya. Iya, teman-teman. Teman-teman si Eki-nya. Di halaman rumah sakit. Iya, di halaman depan UGD apa IGD-nya Jadi gitu. pokoknya banyak. Termasuk mungkin yang datang di podcastnya Kang Dedi itu. Iya. Siapa namanya itu? Itu kan mereka juga datang ke Ya, TKP. Franciscus itu ada. Iya. Tapi mereka hubungannya ke Eki. Ya, betul. Eki, ya kan betul. betul. Jadi yang hubungannya dengan almarhumah Vina saja hanya Mbak Widi dan Mbak Mega. Iya. Nah, tolong lanjut yang cerita. Lama nggak di tempat bilik tirai yang bertirai itu dengan Vina yang saat itu sudah mungkin sakaratul maut, Mbak? Abis itu tuh wes perawat begitu aku sama Mega maksudnya langsung keluar pas perawat ngomong nggak ada harapan buat hidup. Aku kira kan di situ maksudnya ada keluarganya. Aku kira pas perawatnya abis itu tuh langsung manggil lagi. Neng sini masuk, ini siapanya, saya temennya. Bilang kayak gitu. Ini dibantu Neng temennya biar cepet, bang, kayak gitu. Maksudnya udah gimana ya? Udah kayak ngorok di tenggorok. Oh iya. Itu udah. Perawat bilang begitu, Mbak Widi. Iya. Sementara itu kakaknya Vina Mardiana nggak ada di situ. Justru si kakaknya si Pina ditelepon Nggak sama aku aktif. sama Mega nggak aktif nomornya. Oh, sebentar, ini penting. Nah, ini baru nih. Baru. Pada saat itu, Mbak Widi dan Mbak Mega sudah berinisiatif nelpon Mariana, Mariana kakaknya Vina. Iya. Tapi apa jawaban? Gak ada jawaban atau nggak bisa? Nomornya nggak aktif. Oh, menelpon dari rumah sakit tadi. Iya. Ini hal baru nih, Kak. Saya hal potong, baru. saya potong. Silakan, mangga, Kak. Jangan lagi nanti ada orang yang berbicara mana buktinya bahwa mereka nelpon Marliana, kakaknya Vina. Pasti Itu terekam dong, ada dong. buktinya diekstraksi itu nggak ada misalnya. Iya. Bodor kan gitu. Ini yang diekstraksi apa Pina, bukan HP-nya kakaknya Pina atau Iya ini. dong. Gitu. Itu Ya, ada. Kalau katanya si Borokokok. Kan begitu kan. Saya ini mengantisipasi saja. Jangan sampai nanti ada bilang orang di sini Iya, maksudnya kan yang bilang tuh si Borokok. ya si Borokok lah. Iya. Nggak ada tuh pembicaraan dari Widi ke kakaknya Vina. ya cek dong Ya, cek. KW-nya kakaknya Vina Nah, kan. gitu. Iya. Ini kan yang diekstraksi Iya. HP-nya Vina. Iya, kan kan. gitu. Nah, Sebentar, Kak, di rumah sakit tuh nggak ada polisi. Udah waktu di bilik itu, waktu Mbak Widi dan Mbak Mega dipanggil perawat lagi,
ada petugas polisi nggak? Seingat Widi sih Nggak nggak ada. ada di ruang Nggak biliknya, nggak ada. nggak ada. Makanya kan ada yang miss juga di sini kan. Ya, jadi di situ kelihatan bahwa Marliana itu tidak ada di UGD, katakanlah di UGD. Di Nggak awalnya ada. ketika Mbak Widi dan Mbak Mega datang awal. Ya. Widi sama Marliana kena, makanya bisa telepon kan. Artinya, jadi yang mengatakan Marliana juga pada saat itu mengatakan bahwa ada 2 orang datang, yang satu kurus, yang satu gemuk datang. Artinya kan, tapi nggak masuk ke dalam kan, sempat ada mengatakan itu. Itu yang dimaksud kan berdua, sampean berdua kan? Iya. Nah itu. Nah, belakangan ini, gitu kan? Kalau kita lihat Marliana ini sangat meyakini bahwa itu adalah pembunuhan perkosaan. Jadi Itu padahal pada saat meninggalnya sendiri Dia tidak ada. ya sekarang kita coba rekonstruk itu kan, Nah. kita rekonstruksikan kan situasi itu. Ini untuk menggambarkan supaya publik khususnya pemirsa Bravo dapat keterangan langsung dari Kang Muhtar, juga dari Mbak Widi dan Mbak Mega. Yang terjadi saat itu ketika akhirnya Mbak Widi dan Mbak Mega ke Rumah Sakit Gunung Jati di IGD itu, di bilik yang bertirai, almarhumah Vina mungkin dalam bahasa agama sedang sakaratul maut, perawat mengatakan situasinya tolong dibantu biar cepat katanya kan, itu ngorok sudah kan gitu kan ya. Lalu apa yang Mbak Widi dan Mega lakukan? Sebentar, sebelum masuk ke sana, saya itu masih apa Iya. namanya, masih dengan sosok seorang Marliana dan seorang Linda. Dan dua-dua ini belakang ini meragukan penjelasan berdua mereka ini kan, iya kan? Iya, betul. Iya. Ada. Saya meragukan, dua-dua ini mengatakan nggak mungkin. Ya, di media itu. Di media kan katakan nggak mungkin 2 orang ini bisa ingat 8 tahun yang lalu. Tapi kita sempat berbincang sebentar itu sebelum kita rekaman ini bahwa kaitan yang 13 menit ini dengan rentetan yang tadi dikatakan urutan menit per detik itu sebelumnya memang kita meragukan. Saya termasuk meragukan apa penjelasan. Tapi dengan apa yang ada di situ, penjelasan mereka benar. Nah, dari situ saja saya melihat kenapa kok Marliana yang katanya kakaknya Vina dan Widi kenal keduanya, gitu kan, sampai bisa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh mereka ini belum tentu benar. Kalau Linda, iya katakanlah Linda itu Yang kesurupan. yang kesurupan, saya masih ragu lah. Linda ini masih bisa dipercaya tidak ucapannya itu kan. Saya masih meragukan. Tapi kalau kakaknya langsung. Dan kalau kita lihat lagi Linda ini mengatakan dia kan tidak kenal Vina sedekat Widi. Oke. Ya kan? Iya. Dia kenal Vina ini hanya tingkat di medsos. Artinya dia belum ada pembicaraan langsung, bertemu langsung, jauh kan. Linda Dibandingkan dengan Mbak Widi dan Dibandingkan Mbak dengan Mega. berdua ini. Iya. Nah itu. Kita ingin buktikan tuh, atau kita ingin coba tahu lebih jauh apa sih maksud atau arahnya keterangan kakak Vina ini kan, Marliana ini. Sebetulnya mungkin bisa kita nanti lihat setelah ini Kang, nanti. Bukan, arah saya begini. Kakaknya Vina itu masih berkeyakinan bahwa Vina itu pembunuhan. Padahal bukti di situ mengatakan tidak mungkin ada perkosaan pembunuhan selama 13 menit. Mustahil kan? Mustahil. Apalagi sampai memindahkan korban dari satu tempat ke tempat lain dengan ada ludah paksa di dalamnya dalam ruang waktu itu, ya mustahil 13 menit. Mustahil. Ya, tapi itu harus dibuktikan, tentu saja tugasnya penyidik kan. Ya. Tapi sama penasaran saya seperti Kang Karna, itu benar. Jadi gini, kalau kami melihat Mbak Widi, Mbak Mega, dari sisi kita yang ingin berbagi informasi kepada publik supaya terang benderang, kan gitu yang dia Kang ya. Tadi dari Mbak Widi, Mbak Mega udah terang nih. Tadi Kang Karna ada garis bawahi dari bukti ini, chat ini, Kang Muhtar juga udah tunjukkan dan jelaskan. Nah, apakah saat itu, saya masih penasaran banget, terakhir nanya seluruh rumah sakit, lamakah berada di sana sampai kemudian akhirnya dinyatakan resmi almarhumah Vina telah meninggal dunia?
Enggak lama, saya ingat aku mas sebentar. Ketika mengantar itu ke almarhum sudah memang mau pergi itu lama. Berapa menit di menit? rumah sakit? Ada setengah jam, 1 jam? Kalau berbisik sih enggak lama, pokoknya abis aku sama 10 Mega. menitan ya? Enggak, waktu pertama Widi datang ke rumah sakit sama Mega, itu sampai meninggalkan rumah sakit, itu berapa lama? Ada 1 jam? Kurang lebih 1 jam. 1 jam kan cukup lama. Kemudian ada nggak, cukup lama Kang, betul. Adakah membisikkan ke telinga almarhumah mengenai kalau secara Islam kan? Iya, misalnya Sempat membacakan azan apa syahadat? kalimat Sempat syahadat juga kan? Iya. Mega dan Widi. Oh, ini penting nih. Ya. Kita garis bawahi bahwa saat itu yang mengantarkan almarhumah Vina dengan mengucapkan syahadat di telinga almarhumah adalah Mbak Widi dan Mbak Mega. Nah, dari situ kan kita bisa melihat Betul. kedekatan mereka, persahabatan mereka dengan Persis, Kang. dengan Vina itu Ya. sampai jarang loh dalam keadaan ada orang sakaratul maut. Iya. Kemudian kita mampu mengucapkan kalimat syahadat. Iya. Kakaknya kemana? Belum nyampe. Ya pasti kan nggak ada di tempat. Gak di tempat. Ya. Ini Nah, clear. apakah bisa juga sih kalau kita lihat ini mungkin tidak ada yang memberitahukan kepada Keluarga mungkin karena tidak ada. Tapi telepon-telepon oleh Mbak Widi nggak Oh, tapi jawab-jawab, kan? biasanya polisi Nggak aktif, bukan nggak nyaut, nggak aktif. Nggak aktif nggak aktif. HP-nya. Oke. Tapi biasanya polisi pasti ya. Saya ada ingat, saya pernah cerita ke Kang Iwan waktu itu ada anak buah saya meninggal. Iya. Kalau di TV kan kita tuh datang di TV penyiaran, datang pagi-pagi kan jam 5 tuh harus sudah Betul. operation kan, datang jam 5 naik motor sama kena trotoar pakai helm padahal meninggal. Kecelakaan tunggal. Nah, kemudian nggak tahu nih siapa, orang-orang nggak mau bantu nih. Tiba-tiba polisi bantu, kedapatan teleponnya. Lalu dari telepon dicari, ada nama saya, pimpinannya dia, telepon. nomor Pak, yang anak buah Bapak meninggal. Gitu. Nah, pastinya kan, dari situ kan ke polisi kan bisa telepon juga ke Iya, iya. itu. Maksudnya apa namanya? Betul. Lalu ini Kang tadi Kang Muhtar, ternyata ini kan tadi pembicaraan kita tadi ini membuktikan sekali lagi bahwa pertama bahasa saya ini Kang, punten, Mbak Vina, Mbak Widi dan Mbak Mega itu bahasa Kang karena sangat dekat dengan almarhum Vina, punya kedekatan. Walaupun kenal yang intens sekali itu baru seminggu terakhir ya. Ya. Tetapi kan sangat intens. Ya. Sampai akhirnya pada hari terakhir, saat terakhir almarhumah itu malah ya kan dekatnya atau menghubunginya Sampai ke menginap Mbak Widi segala dan macam, ya. Mbak Mega. Fakta juga bersaksi ada di samping almarhumah saat mengantarkan sakaratul maut itu. Tapi kira-kira setelah 1 jam kemudian pulang, itu kan Pulang langsung ke dari rumah rumah. sakit. Iya. Waktu pemakaman ini ikut nggak waktu itu? Kalau pemakaman nggak ikut, Iya. maksudnya nunggu orang tua aku datang dulu. Soalnya kan orang tua aku kan dari Jakarta, baru datang dulu. Pokoknya pas ke ngelayat tuh 3 hari udah dimakamin. Oke. Sama nganterin barang-barang almarhum Vina yang ketinggalan. Oke. Oh. Dan Yang ketinggalan. itu yang Bang yang ngomong ketinggalan itu apa? begitu. Termasuk baju-baju yang katanya tukar sama pinjam Mbak Widi punya asli Vina dikembalikan? Enggak? Atau enggak? Baju yang Katanya pernah ada kecelakaan. pinjam bajunya Pinjam Mbak baju. Widi waktu kejadian. Waktu kecelakaan. Iya. Enggak. Oh. Enggak, kalau yang barang Vina yang ketinggalan itu apa yang dikembalikan? Oh, itu satu setel sama sandal, lepis, baju hitam, celana dalam, BH, maaf, daleman. Iya. Aku kembaliin dan Enggak, yang pembalut kan udah dicuci sama kamu kan? Iya. Enggak dikembaliin ya? Enggak, udah dibuang. dan yang ngomongin harus, maksudnya bukan harus ya, yang Minta dibalikin. minta dibalikin itu si Mbak Neng. ya. Oh. Banyak Maliana. Mbak Mbak Neng, Neng. Mbak Neng. Minta semua barang-barang almarhumah Vina dikembalikan. Iya, yang Oleh ada di Mbak rumah Widi dan Mbak Widi. Mega dikembalikan dah. Kembalikan. sudah. Nah ini belum terungkap. Ini hal baru juga Hal baru terungkap. kan? Jadi Iya. semua barang dikembalikan, tapi datang ke rumah Vina itu setelah 3 hari meninggal. Iya. Pada saat pemakaman tidak hadir dan
apakah itu juga yang mengakibatkan Marliana ini ada sedikit apa namanya tuh? Bukan clash lah. Ada kerenggangan, padahal kan kenal gitu kan. Ada kerenggangan apa bisa sih dari situ? Orang bisa menafsir Berasumsi. macam-macam kan, Ya. punya macam tafsir. Tafsir. Saya kira bisa aja berpikir seperti yang Kang karena khawatirkan, tapi dugaan lain macam begini Kang, bahwa si Mbak Neng panggilannya Mbak Neng, ya. udah terlanjur kenal seseorang yang mengajak dia ke yang namanya Linda, yang kesurupan itu, yang kemudian dia itu diberitahu mengenai Linda kesurupan itu, kemudian dia saksikan, lalu dia berurusan atau menghubungi yang namanya Rudiana. Ya. Dan mungkin asumsi saya atau bayangan saya, maka si Mbak Neng itu merasa nggak punya harus berkepentingan lagi dengan Mbak Widin, Mbak Mega barangkali. Kecuali minta barang-barang almarhumah dibalikin kan gitu kan ya. Bisa jadi yang begitu. Ya, jadi Iya. jadi kita ini kan sekarang nih, Pak Iwan, Kang Mutab. Jadi kita ini terbiasa dengan skeptis tadi itu. Iya. Kita terbiasa dengan apa yang dibicarakan itu jangan dulu percaya. Ya. Gini, maksudnya gini, tidak ada kaitannya dengan Bidi sama ini kan. Saya kaitannya dengan Marliana nih, dengan Linda. Dua itu yang ingin saya telusuri sebetulnya mereka itu siapa deh? Apa sih posisi dalam hal ini? Nah sekarang begini, apa namanya? Mega waktu itu kan mengantarkan Vina ceritanya mau pinjam duit Minta uang ke Mbak Neng. ke Mbak Ning Buat bayar Widi. buat bayar Widi. Si Mbak Ning itu tidak tinggal di rumah Vina, Ini yang antar Dikontrakan. dikontrakan. Dia kontrak sendiri pada satu Cirebon. Jadi kayak beda gang, beda RT aja gitu. Iya, artinya Vina kan tinggal dengan Orang tua. dengan orang Nenek. tuanya, dengan nenek ya, Nenek sama bapak sama nenek bapak. Karena ibunya sedang berada di luar negeri ya. Luar Dia negeri. di luar negeri. Iya kerja. Marliana ini tinggal sendiri Beda gang. Iya, kontrak, dikontrakan. Beda gang. kerja kontrak. Jadi Mega itu berangkat nganterin Vina minta duit 50.000 untuk gantiin itu. Jadi saya mikir sebetulnya keluarga Vina ini seperti apa sih? Nah, itu satu. Kalau keluarga Eki belakangan kita kan jadi tahu, oh ternyata itu Eki itu geng motor. Ternyata apalagi kita pernah berbincang, salah satu mengatakan bahwa sebelum kejadian itu minum-minum dengan si Arta itu Ya kan. kemarin kan baru muncul kan, Arta Iya, bilang kan. iya, iya. Jadi dulu apa yang saya sampaikan bukan hoax. Bukan hoax ya. Belum saya berani munculkan saja. Betul. Nah, jangan sampai nanti saya dibilang menyampaikan berita yang tidak dari sumber saya, karena sumber saya mereka. Ya. Nah, sekarang muncul Arta bilang seperti itu, sukanya minum obat, ya. Arta yang bilang begitu. Kemudian Si Anwar juga bilang Ya. bahwa itu minum-minuman kan, minum-minum bareng kan. selain Arta ada saksi-saksi lain kan, Ah, menyatakan hal saksi lain. serupa. Sekarang muncul semua. Kemudian juga ada saksi mengatakan melihat seseorang yang diyakini itu almarhum Eki naik motor kecepatan tinggi sambil berdiri. Gitu. Itu macam-macam kan, Kang? Iya. Ya, iya saya pengen tahu nih, Kang, dari Mbak Widi, Mbak Mega, pernahkah almarhum Vina bercerita mengenai cara Eki almarhum itu naik motornya, bergaulnya di geng motornya? Pernah nggak cerita? Nggak pernah. Oh, karena tertutup tadi tuh Kan orangnya. tertutup. Nggak suka maksudnya nggak suka Dan- diulik-ulik, ditanya lebih dalam, dia nggak suka, Dan- dia marah. ya. Oh, nggak suka. Dan- Kulik-kulik marah dia. Marah. Mega sama Widi belum pernah ketemu dengan Eki kecuali tadi yang nyalip di jalan itu kan Mega. Iya. Nah, cuman itu aja. Abis nganterin dia ke Mbak Neng itu, Iya, di bypass itu. Nah, lalu mau balik ke rumah Widi, ketemu di jalan. ya. Pertama kali tuh Mbak Mega ketemu orang namanya Eki. Iya, itu Iya. dikasih tahu sama almarhumah kalau itu namanya Eki. Oh, lalu dia turun di sana, Vinanya. Iya. Bisa Mbak Mega. Kelihatannya mereka berdua marahan apa gimana gitu. Debat. Oh berdebat saja, Berdebat. jadi argue antara mereka berdua. Oh, oke. Oke, ya, Ya, jadi ya ini seru nih. ini seru nih. Kalau saya kaitkan tadi, saya tuh kenapa Marliana itu dengan kuasa hukumnya Hotman Paris sampai sekarang kok masih kekeh mengatakan bahwa perkosaan dan pembunuhan
Gitu kan. Iya. Termasuk Marliana juga berpikiran begitu. Padahal bukti ini otentik. Ini nanti bukti ini yang akan membuka kasus ini. Nah, sekarang kita gini, Kang. Tujuan Kang Muhtar sebetulnya, tujuan Kang Muhtar nih. Sekarang kan ada Sakatatal minta dengan PK. Oto Hasibuan dengan Mewakili para terpidana lain. terlebih lagi dengan minta gelar perkara atau segala macam. Tujuan Kang Muhtar ini apa sebetulnya? Ya, baik. Ke depan, Kang. Ya, jadi tujuan saya pertama kenapa saya mau menjadi PH-nya Mega dan Widi. Iya. Karena menurut saya keterangan yang mereka berikan itu adalah keterangan kunci yang bisa nanti menentukan peristiwa apa sebenarnya yang terjadi di tahun 2016. Kan itu ya. Kemudian yang kedua, dengan munculnya pernyataan mereka, pasti nanti ada counter pernyataan dari pihak lain. Sudah si Borokok. Sudah barangkali ya, bahkan ya si Borokokok itu kan ya. Betul. Enggak, gini Kang Iwan. Kalau di masyarakat Sunda, nama Borokokok itu bukan apa namanya? Bukan hinaan. Bukan, lucu. Lucu. Itu banyak nama lucu-lucuan si makanya Borokokok. saya ketawa karena lucu. Si Borokokok itu Karena- ucapan dari bapaknya si Kabayan, Si Kabayan. si Borokokok. Karena kan orang Sunda itu kan humorous, Ya. sangat apa namanya penuh dengan canda. Karena saking blow-on-nya si Kabayan. betul. Itulah. Jadi Kemudian Makanya saya disclaimer dulu. Takut nanti ada yang tidak setuju dengan Borokokok gitu. kemudian kenapa saya juga bersedia menjadi PH mereka selain alasan yang tadi sudah saya sampaikan. Iya. Saya ingin meyakinkan kepada pihak kepolisian, walaupun menurut pemahaman saya, polisi sebetulnya sudah tahu arahnya kemana. Oke. Ya, karena saya meyakini polisi lebih pintar lah daripada saya kan, untuk menentukan alur peristiwa ini gitu loh ya. Kan itu. Saya hanya menyampaikan analisa-analisa berdasarkan keterangan mereka. Kalau ada pihak-pihak yang berbicara bahwa ini sebenarnya pembunuhan, ada juga pihak yang berbicara ini peristiwa kecelakaan. Itu sah-sah saja orang mau bicara. Boleh. Tetapi kembali lagi yang tadi saya bilang, kalau yang berbicara seorang pengacara harus berdasarkan fakta di persidangan, bukti yang ada, keterangan yang ada. Bukti Kan pun itu. harus scientific evidence. ya? Nah, bukti pun harus berupa scientific evidence. Betul. Kan itu. Nah, kita coba kupas dulu di peristiwa kecelakaan lalu lintas. Iya. Keterangan tentang ya bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas dibuktikan oleh adanya ekstraksi HP. Memang di sini tidak disebutkan bahwa di sini adalah kecelakaan lalu lintas, tidak. Tetapi durasi waktu yang ada tidak memungkinkan bahwa peristiwa itu adalah peristiwa pembunuhan yang hanya 13 menit. Kemudian keterangan-keterangan lain bahwa mohon maaf, Eki itu suka mabuk. Ini si Arta loh yang bilang saksi, suka ngobat. Kemudian beberapa saat sebelum peristiwa terjadinya kematian mereka lah, dibilang bahwa Eki bersama-sama dengan Arta dengan Anwar itu kan mabuk-mabuk, minum-minuman lah ya. Jadi posisi Eki pada saat mengendarai kendaraan kemungkinan besar memang dalam keadaan mabuk. Kan itu. Kalau berdasarkan keterangan saksi tadi. Nah, gitu lah. Bagaimana cara orang mengendarai kendaraan dalam posisi mabuk kita sendiri sudah tahu, nggak usah saya jabarkan kan itu ya. Apalagi yang dibonceng adalah seorang perempuan. Lebih apa kalau bahasa Cirebon tuh lebih banyak edegnya lah gitu ya. Iya, edeg. Gayanya gitu loh. Kan itu. Ya kan? Ake lewa. Ya, lebih banyak gayanya. Jadi pantas kan Cirebon apa lah? Ake lewa. Edek tadi apa? Akeh lewat Banyak gaya. Kalau kata orang Sunda legeng gitu ya. Legek lah kalau bahasa Sunda lah. Jadi pantaslah kalau ada saksi yang menyatakan bahwa kendaraan ngebut kan itu ya. Terus sigsam. Terus jumping atau standing. Standing. Nabrak sesuatu aja ya. Dikoreksi lagi sama si Borokokok ini. Mana ada tahun 2016 standing? Itu kan bahasa zaman sekarang standing itu kan. Lah inilah yang saya bilang. Jadi memang nih untung aja ada si Kabayan di Sunda ini. Jadi saya bisa bilang Borokokok gitu ya. Kalau nggak ada si Kabayan mungkin saya bisa bilang Borokokok. Oke. Kalau berbicara tentang pembunuhan, silakan buktikan. Apakah iya dalam 13 menit
Bisa terjadi terjadi. peristiwa pembunuhan, di mana pembunuhan itu berdasarkan alur cerita ya, alur cerita yang tertera di dalam berkas persidangan ya, dilakukan oleh 11 orang di sebuah tempat, bukan di sana, bukan di TKP ya, di sebuah tempat, kemudian disertai dengan Ruda ruda paksa. paksa. Iya. 11 orang kan, mohon maaf, 11 orang melakukan ruda paksa. Apa ya satu Masing-masing 2 menitan lah ya. Kalau 13 menit tadi kan. mungkin masing-masing 1 menit lah gitu ya. 1 menit. Gitu satu orang 1 menit lah gitu ya. Kalau kita mau bicara seperti itu. Kita lucu-lucuan aja kalau Lucu-lucuan aja lah, biar nggak tegang lah ya. Kemudian Tidak masuk akal kan, artinya Ya. tidak masuk akal. pada saat itu terjadi hujan, betul ya, hujan rintik-rintik gitu ya. Gerimis awet. Gerimis awet. Artinya Dari siang. lokasi atau tempat di mana dilakukannya penganiayaan dan pemerkosaan itu mesti dalam keadaan basah, Ya. Becek, becek, berlumpur pasti. berlumpur. Ya paling tidak berlumpur pun tanah itu nempel di badan. Iya. Saya melihatnya saya ada fotonya. Saya ada fotonya. Tidak lihat ada Bekas apa, tanah, bekas bekas tanah yang lumpur. menempel, tidak ada. Ya. Pada korban. Ya, pada korban. Apa ya korban itu disiksa atau dianiaya, kemudian diperkosa, diruda paksa sambil digantung kan nggak mungkin. Ya. Terus atau setelah itu dibersihkan lagi. Dibersihkan lagi kan tidak mungkin kan itu ya. Kemudian dilihat dari kondisi, kita lihat kondisi jenazah pada saat terutama yang saya lihat ini adalah Vina ya. Kondisi jenazah pada saat diperiksa oleh dokter yang pertama kali melakukan visum et repertum itu, mohon maaf, celana dalamnya masih terpasang rapi. Saya dapatkan foto itu dari Ibu Titin. Dan kata Ibu Titin itu adalah tubuh perempuan Vina yang sedang menggunakan pembalut. Nah, sebelum masuk sana, waktu di ruangan UGD situ masih berpakaian lengkap. Masih. Jadi maksudnya celana yang dipinjam itu masih dipakai, masih ada. Celana short lah. Short hot pants itu. Tapi saya ingat video Mungkin ini kayak gini kan. Hah? Iya. Mohon maaf ini. Ini kan foto yang pada saat pertama kali di visum. Ya. Setelah divisum pasti si korban diselimuti. Kemudian dikasih alat bantu dan sebagainya. Itu mungkin. Jadi yang mereka lihat ini adalah setelah korban divisum. Udah di Karena kan sudah ditutup selimut. nah gitu. Ya, ya sampai betul. segini. Terus kali saya Oh. lagi kan ketika Mbak Widi dan Mbak Mega ketemu dengan Final yang saat itu sedang Kritis. mau pergi, Oh, ya. udah tinggal satu-satu ya, udah ngorok gitu. Udah ngorok. Itu di dalam bilik ya. Oh, kalau itu belum divisum dong, kan belum meninggal. Pakai selimut. Iya, sampai Tapi sini. masih pakai baju lengkap, cuman diselimutin Dikasih sama selimut. segini. Oh, sampai atas sini selimutnya. Kan begini peristiwanya. Anak itu dibawa oleh polisi ke rumah sakit Gunung Jati. Iya. Kan tidak mungkin langsung diselimutin dulu. Iya. Pasti diperiksa dulu. Iya. Artinya divisum dulu. Oh, Nah, kan visum itu sesuai dengan visum awal. Sesuai dengan artinya visum itu pemeriksaan awal. Ya kan? Yang dilakukan oleh dokter kan itu. Kan nggak mungkin begitu dibawa. Katakanlah Bu ini kata polisi, "Bu ini ada korban kecelakaan." Terus sama si dokternya diselimutin dulu kan nggak mungkin. Pasti Pasti periksa. diperiksa dulu apa kelas atau misalnya tunggu meninggal aja dulu nanti. apa saja yang luka kan gitu ya. Kemudian dibersihkan darah-darahnya dan sebagainya. Ya. Periksa masuk akal. Jadi posisi foto itu menggunakan pembalut kata Ibu Titin. Fix confirm sesuai dengan apa yang mereka sampaikan. Bahwa siangnya itu sekitar jam Kurang lebih jam 2:30 lah. setengah Kurang 3 lebih ya. pinjam uang mau membeli mie dan Pembalut. Artinya memang posisi Vina saat itu lagi datang bulan atau head atau mens kan itu dan confirm dengan foto yang ada. Gitu. Jadi kalau dibilang mohon maaf almarhumah ini diruda paksa oleh 11 orang, apa iya celananya terus dipasang sedemikian rapi, pembalut pun dipasangkan lagi. Itu namanya pemerkosaan budiman kalau saya bilang kan gitu ya. Kan tidak ada hal seperti itu ya. Sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Artinya kalau orang melakukan seperti itu udah ditinggalkan begitu saja. Gitu. Nah itu dari posisi korban. Kemudian kalau kita lihat peristiwa atau kita analisa peristiwa dari kecelakaan lalu lintas dari korban ya, dari posisi korban. Berdasarkan visum pun bahwa luka itu dominan di kanan semua. Baik Vina maupun Eki ada di kanan. Motor pun rusak ada di kanan. Ada di kanan semua. Itu ya. Nah, kemudian ada saksi yang muncul kemarin. Namanya Franciscus Iya, Franciscus. Marbun. Marbun. Iya. Franciscus Marbun.
yang menyampaikan bahwa helm yang dipakai oleh Eki pada saat peristiwa itu adalah helm dia, Helmnya Frans. helmnya Franz, Iya. dan ternyata helm itu hancur depannya, hancur. hancur depannya. Kalau itu helm mahal yang ininya apa? Full Mesin face. solid. Ya, Full kan face. full face ya, full Full face. face. Ini hancur, hancur. Artinya kalau di sini ada fotonya Eki dalam posisi apa namanya, ininya hancur rahangnya, itu helm pun hancur, kok. Iya. Ya kan gitu. Nah, jadi fix ya bahwa ini adalah menurut kami ini adalah kecelakaan karena apa yang disampaikan oleh saksi yang punya helm itu bahwa helm dia dipinjam Eki dan hancur. Bersesuaian. Kalau ada si borokokok lagi nih saya bilang ya. Kalau ada si borokokok bilang itu helmnya utuh. Bung, Anda lihat dari mana helm utuh? Toh yang pemilik helmnya aja datang ke rumah sakit kok. Dia datang ke rumah sakit melihat Eki temennya. Dan dia lihat helm. Dan dia sempat foto helmnya tuh. Makanya Frans itu sampai berani nantang si borokokok itu kan. Ya, ditantang sama dia. Saking dia emosi. Saking dia emosi, seolah-olah ceritanya Frans itu bohong kan gitu. Gitu. Jadi itulah kalau menurut saya silakan mau bicara pembunuhan kah, sementara kami bicara di kecelakaan. Tapi saya hanya mengajak saja. Mari kita clearkan peristiwa ini. Ya, apakah mau peristiwa ini diambang-ambang terus? Digoreng-goreng terus. Ya, ada saksi yang menyampaikan ini kecelakaan, ditimbalin lagi sama sana pembunuhan dan lain sebagainya. Bikinlah kasus ini menjadi clear, terang, jelas supaya cepat selesai. Ya, supaya para aparat penegak hukum kita ini tidak disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya sudah selesai kan. Karena masih banyak peristiwa-peristiwa hukum yang harus diselesaikan. Apa sih ruginya yang model si borokokok itu kalau mengakui bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan? Apa ruginya buat dia? Kok dia memaksakan bahwa ini adalah peristiwa pembunuhan? Kalau begitu, dia sebagai seorang pengacara memaksakan dirinya atau menolak adagium yang menyampaikan bahwa lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Kan itu? Yeah. Oh, ulangi. Lebih baik melepaskan 1000, ya benar. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Berarti si borokokok menentang adagium itu. Karena dia memaksakan ini peristiwa pembunuhan gitu loh. Sehingga betullah adanya bahwa terpidana ini pelakunya begitu kan? Iya. Yang tersirat kan? Pemaksaan. Yang memaksakan kan? Bahwa peristiwa 2016 ini adalah peristiwa pembunuhan. Ini loh terpidananya. Udah inkrah. Iya. Jadi dia menolak adagium yang menyatakan lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukumi 1 orang yang tidak bersalah. Sementara justru kalau peristiwa ini adalah kita yakinkan ini peristiwa kecelakaan. Justru kita menghendaki yang terpidana itu dilepaskan. Mereka tidak bersalah kok. Maka polisi kemudian melakukan penyidikan baru untuk menemukan apa sesungguhnya terjadi. Nah. Menurut versi polisi berdasarkan scientific evidence. Ya, Gitu kan, ya. ya? Jadi maksud saya gini, Kang Iwan. Justru polisi sekarang harus bagaimana caranya ekstra kerja. Menemukan motivasi Rudiana membuat alur peristiwa ini dari kecelakaan menjadi pembunuhan. Itu tugas polisi. Analisis. Ya, Analisis. saya akan masuk ke sana, Kang. Ya. Ke sana. Ini kan si borokokok itu Ya, kan tidak serta merta dia itu akan melakukan hal seperti itu, penyangkalan, betul. ya kan? Kalau tidak ada yang mendukung kan. Ya, ya. Nah, kalau kita kaitkan lagi dengan yang lain, ini adalah keberpihakan polisi ini ada di sisi sebelah mana? Sebetulnya itu, ya, keberpihakan polisi itu kan. Nah, yang saya herankan gitu, kenapa kok berlama-lama gitu? Kalau sebelum ada ketemu Mega dengan Widi, hal itu masih gelap. Oke. Ya kan? Betul. Kalau sekarang sudah jelas. Sudah. Ya. Dengan sudah jelas pun polisi ini masih belum kelihatan Tegas gitu. tegas berpihak di posisi yang mana. Nah, apakah pihak aparat ini kan menunggu? Kalau misalnya ini kan tidak ada yang melapor. Ini kan
kita bicara banyak ini hanya ke lewat media masuk ke netizen nyebar, tapi tidak ada yang langsung melaporkan kepada kepolisian. Polisi itu butuh bukti lapor. Nah, kaitannya tadi dan kebetulan tadi menyebutkan ada Rudiana itu perannya apa sih di situ? Ya kan? Kita pernah membahas masalah Rudiana. Kalau Kang Muhtar mengatakan bahwa Rudiana ini adalah yang mengorkestrasi. Tapi saya lebih dalam lagi. Saya katakan Rudiana ini adalah yang merekayasa kasus ini. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu mengatakan dengan Kang Iwan kita mengadakan podcast mengenai rekayasa Rudiana. Saya disclaimer pada situ, rekayasa itu dalam bidang engineer rekayasa itu adalah engineering. Hal yang patut dilakukan untuk memperbaiki sistem. Namanya rekayasa. Nah, rekayasa itu ada apa? Di bidang teknik, finance, sampai itu ada namanya engineering. Rekayasa kalau Indonesia kan. Nah, Rudiana ini adalah seorang aparat kepolisian ingin mendapatkan prestasi award yang besar dari kepolisian dengan menyatukan 3 perkara yang berbeda. Ya. Kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan narkotika di sana. Ada lagi di sana itu ada kasus maraknya kenakalan remaja, geng motor. Disatukanlah dan berhasil. Nah, untuk menyatukan itu perlu modifikasi, perlu rekayasa. Rudiana telah melakukan itu. Nah, sayangnya sebelum ketemu ini, kita itu tidak bisa mereka-reka menganalisa itu. Saya menganalisa pola. Saya pernah kirimkan ke Kang. Ya. Pernah kirimkan kan. Itu 3 bulan yang atau 2. Peran Rudiana seperti ini. Tapi kita itu masih analisiskan karena berdasarkan apa tuh dasarnya? BAP. Oh, BAP. Saya hanya dari BAP aja. Ada dasarnya kan Ya. BAP. Dari BAP itu saya bisa belum ketemu Belum yang dapat bukti belum. ini yang tadi Kang Muhtar sampaikan dan dari Mbak Widin, Mbak Mega Belum. kan? Jadi saya bisa mengatakan ini adalah rekayasa Rudiana ingin menyatukan 3 hal yang berbeda, perkara yang berbeda menjadi kesatuan. Kalau itu berhasil, lalu dia mendapatkan apresiasi, mendapatkan reward, kenaikan pangkat atau segala sekolah. Nah, Rudiana ini saya profiling satu. Rudiana apa? Kesaksian. Liga Akbar Cahyana Gagawut. Oh, dia kesaksian palsu. Terbaca itu. Kalau kita, makanya kalau si Berokokok itu membaca itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan tuh loopholes-nya kalau Kang Reza celah. Bisa kelihatan tuh. Celah-celah itu kelihatan. Mulai dari kesaksian Suroto. Iya. Kelihatan. Kesaksian dari Muhyiddin, anggap para kepolisian. Kesaksian dari Rudiana sendiri, Dede sama Sudirman Ayah. ada bilang. Ya, Sudirman. Itu kelihatan celah-celahnya gitu kan. Saya simpulkan pada saat itu Rudiana merekayasa. Cuman kita masih alergi mendengar kata-kata rekayasa. Padahal rekayasa itu diperbolehkan. Jadi Kang mengatakan udah disclaimer mengenai istilah rekayasa kan? Itu Kang jamu saya. Nah, begini, kenapa kok tidak dikaitkan sekarang? Ada salah satu. Soalnya kuasa-kuasa hukum sekarang ini kan tadi Hotman Paris arahnya ke pembunuhan ini pasti ada. Kemudian Sakatatal dia dengan urusannya ke PK. Kemudian Otto Hasibuan arahnya kemana? Kenapa enggak sekarang kita somasi yang namanya Rudiana membuat itu? Pernyataan lah itu. Bukan, Rudiana sudah membuat rekayasa dengan novum ini beres tuh.
menurut Kang Kanas, siapa kira-kira pihak yang mungkin melakukan somasi yang Kang Kanas masukkan terhadap Jelas kalau saya nggak berani, saya bukan apa-apa. terkait ya. Dan hal ini juga Kang Mutar, klien Kang Mutar, Mbak Widi, Mbak Mega kan gak ada kaitan kan. Tapi kalau tadi saya mencermati Kang Mutar, mencermati penjelasan Mbak Widi, Mbak Mega, jadi utuh sekarang saya bisa di sini saya, dan saya memberikan Kang Kana mencoba lagi mencermati analisis Kang Kana terkait dengan yayasan. Memang apalagi ditambah bukti-bukti tadi. Ya. Bacaan saya sekarang memang lebih mungkin itu rekayasa. Itu sekarang publik Indonesia pun netizen mengatakan begitu Pak Mega, Pak Widi. Ini lepas dari apa yang terjadi Widi Pak Mega ya. Nah itu memang ya siapa lagi kalau bukan mengarahnya ke itu Diana. Ya. Kita belum tahu tuh. Kalau kamu kalau boleh bertanya ini, bagi kamu selain kamu Mbak Widi dan Mbak Mega, ke depan ini apa terhadap siapa harus dijagain banget, artinya kemungkinan tanda kutip quote unquote attack serangan gitu Ya, ya. dari pihak mana Ya, dan apa baik. antisipasi Kang Mutar Ya. apa antisipasi lainnya. Ya. Silakan. Ya. Jadi pertama saya sampaikan gini, Kang Karna. Jadi main goal, tujuan utama saya kenapa menjadi pendamping mereka, Nah, ini penting. ya itu adalah untuk meyakinkan kepada baik netizen, publik maupun polisi, ini adalah murni kecelakaan lalu lintas. Iya. Pertama. Apa yang saya sasaran utamanya kan, bahwa orang-orang yang sekarang menjadi terpidana itu harus dilepaskan, kan itu harus dilepaskan demi kemanusiaan. Karena kalau berbicara kecelakaan lalu lintas berarti tidak ada pelaku. Iya. Ya, berarti terpidana harus dibebaskan. Iya. Itu main goal saya. Justru yang menjadi pertanyaan besar saya adalah orang-orang yang bertahan dengan analisa mereka, dengan pendapat mereka bahwa ini adalah kasus pembunuhan, tujuan utamanya apa? Mau tetap menghukumi orang yang terpidana? Kan itu. Yang nyata-nyata, mohon maaf, berkas persidangan pun menyatakan pada bahwa orang-orang yang terpidana tidak ada yang mengakui, bahkan mereka mau mencabut BAP kan itu karena BAP-nya di bawah tekanan dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau tadi akan bilang dari melindungi mereka dari apa? Ya jelas dari serangan atau dari pernyataan-pernyataan orang-orang yang tidak sepaham dengan analisa kami. Iya. Ya, yang mereka masih memegang bahwa inilah pembunuhan. Keterangan mereka berdua ini bohong loh, bukan kecelakaan kan begitu. Iya. Ya kan? Artinya gini, keterangan mereka ini bukan yang akhirnya disimpulkan sebagai kecelakaan, tapi ini adalah pembunuhan. Nah, itulah orang-orang itulah yang anggap saya atau kami tim ini yang justru nanti akan selalu berseberangan dengan pihak kita. Yang artinya baik secara psikis maupun secara argumentasi pasti mereka akan menyerang kita. Iya. Akan selalu bertolak belakang dengan kita. Ya, Nah. kita langsung aja. Yang pasti bertolak belakang itu satu dengan kelompoknya Hotman Paris. Ya, Sampai sekarang Pak Hotman saya Belum. masih apresiasi. Ya. Beliau belum menyatakan apa-apa. Maksudnya beliau hanya menempatkan dirinya sebagai kuasa hukumnya Mariana ya. betul. Tapi beliau belum menyatakan atau membuat statement yang bertabrakan atau berseberangan dengan Ya, kita. jadi saya akan sebutkan Hotman Paris itu karena tadi berkeyakinan bahwa pembunuhan Betul. Berdasarkan keterangan Mariana. berdasarkan keterangan Marliana. Dan ini sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh kedua saya itu. Terus yang kedua, berkokok. Iya. Ya kan? Ya, Nah, betul. Si berkokok itu betul. ya, itu dua itu. Kalau mungkin dengan kuasa hukumnya Sakatata, itu mungkin berdampingan. Ya, masih satu koridor lah. Masih ya. koridor. Cuman pertanyaan begini, Kang Muhtar. Kalau tidak ada laporan kepada kepolisian, laporan bahwa mengatakan bahwa mereka berdua ini bisa. Mereka itu tidak pada saat itu mereka itu masih hidup selama 13 menit. Buktinya adalah ini. Nah, karena tidak ada laporan kepada kepolisian, kemudian akhirnya mereka
bertindak atau berlaku atau bekerja lambat, ikutin prosedur. Apa yang ditunggu saya sendiri nggak ngerti. Oh, mereka yang Kang maksudnya kepolisian ini. Kepolisian. Oke. Ini sudah Sekali lagi terbukti berdasarkan bukti tadi yang Kang Mohtar sampaikan, dalam 13 menit itu sesungguhnya terakhir itu hanya berkomunikasi Mbak Widi, Mbak Mega, lalu 13 menit kemudian ternyata meninggal, gitu kan? Intinya kan Kang ya. Itu kan kunci maksud Kang. kunci, menurut saya kunci. Jadi ya harusnya berangkat dari sana lah. Berangkat dari sana. Nggak usah berlama-lama. Nggak usah berlama-lama. Kenapa bertele-tele kan Iya. gitu poinnya. Otomatis ini terbukti bahwa Vina ini kecelakaan lalu lintas, Oke. bukan kasus pembunuhan. Betul. Itu batal demi hukum itu semua. Termasuk tadi yang Termasuk 8 terpidana. tadi kamu ternyata harus dibebaskan. Ya, betul. Iya. Dan menurut saya, Kang, polisi tidak harus menunggu adanya laporan bahwa ini adalah peristiwa kecelakaan. Menurut saya, Ya. dari mana bahwa polisi harus menentukan bahwa ini adalah kecelakaan? Pertama, laporan pertama yang dibuat oleh pihak polsek itu adalah ini adalah kecelakaan. Kemudian yang kedua, banyak saksi-saksi yang menyampaikan ya tentang beberapa saat sebelum peristiwa Eki dan Vina itu meninggal. Iya. Mega Widi menyampaikan seperti itu keterangannya. Iya. Arta menyampaikan, Iya. Anwar menyampaikan, banyak saksi-saksi lagi yang saat ini bukan dikomandoi lah, dikoordinir lah sama Kang Deddy Mulyadi ya, Iya. yang menyatakan bahwa ini murni kecelakaan. Menurut saya keterangan-keterangan itu merupakan bukti petunjuk buat polisi ya untuk secara baik langsung maupun tidak langsung menyatakan bahwa fix ini adalah kecelakaan. Kan itu. Kalau sekarang polisi masih berpegang atau masih gamang untuk menentukan ini peristiwa kecelakaan, apalagi yang membuat mereka tidak yakin kalau ini peristiwa kecelakaan. Kalau begitu mereka masih, mohon maaf, kalau begitu mereka dalam hal ini polisi ya, masih berada di dalam suasananya atau atmosfernya yang dibentuk oleh Rudiana. Betul kan. Nah, kan itu. Betul. Makanya mereka tidak berani menyatakan ini kecelakaan. Betul. Kalau polisi sudah berani begitu, Bang, ini kecelakaan, fix, nggak bakal ribut lagi kita. Ini kan sekarang begini kan, Bu saya. Apa yang disampaikan betul. Kecelakaan itu sudah firm. Ya. Makanya si ibu Titin itu menyatakan bahwa waktu dibawa ke ini adalah polisi mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan. Kemudian di visum, dirawat atau segala macam oleh dokter. Karena sudah firm kecelakaan, makanya besoknya itu dimakamkan. Keduanya. Hari keduanya. Artinya kecelakaan itu sudah firm. Ya. Itu udah tutup. Makanya kasus kecelakaan ini itu tidak timbul pada karena begini. Karena kasus kecelakaan tidak perlu ada scientific evidence, tidak perlu ada segala macam. Karena kecelakaan tunggal, makanya tidak perlu untuk pengadilan gitu kan. Oke. Masa itu. Jadi sebetulnya itu selesai. Berarti sebetulnya barusan Kang karena ungkap itu ada connectionnya menurut saya dengan pikiran atau pandangan Kang Muhtar tadi atau pertanyaan lebih tepatnya, apa motif kan itu ya sehingga ini dipaksakan menjadi kasus pembunuhan. Apa motif dan siapa yang punya motif kan itu kan? Kalau saya tadi Iya Kang. yang punya motif ini adalah Rudiana. Oke, bagian Rudiana tidak bekerja sendiri. Semuanya di situ pengen mendapatkan prestasi. Di situ ada kasus narkotika, geng motor katanya kan. Kemudian kenakalan remaja. Jadi semuanya pengen dapat prestasi. Supaya prestasi lebih gede, disatukanlah. Jadi sudah nggak ada lagi. Makanya kasusnya itu Vina dengan itu adalah kasus kecelakaan Vina Eki. Itu udah tutup, benar kasus kecelakaan. Dibuatlah kasus baru, dibuatlah lokus baru di tanah kosong, belakang showroom, dibuatlah kasus baru dan diarahkan lokusnya itu ada ke kota Cirebon.
bukan di ya wilayah Polresta. wilayah Polresnya Rudiana. Kalau kecelakaan tuh jatuhnya ke Talun ya. Talun ya. Buatlah lokus baru Iya, gitu iya, kan. iya. Sebetulnya kecelakaannya udah selesai, makanya udah ini. Ya itu kasus pembunuhan. Kalau ini analisis karena Kang Muhtar bahwa motif itu muncul dari Rudiana kan gitu kan ya. Tapi ternyata sekali lagi pandangan karena analisis karena Rudiana diduga tidak sendiri dalam Tidak sendiri. mengembangkan punya motif itu dan mengembangkan rekayasa. Iya. Kang, ini Terus ini Kang, Iya, dan yang betul, lebih Kang. parah ini, Iya. dan yang lebih parah, kita mengikuti informasi di media lah. Iya. Yang lebih parah lagi ada beberapa pengacara Iya. yang menyatakan dirinya sebagai pengacara senior, kan, ya. Iya. Bahwa kasus ini dipolitisasi, katanya ingin menghantam pihak kepolisian oleh pihak tertentu. Ini kan lebih parah. Ya, justru mohon maaf, Ya. justru mohon maaf. Kalau polisi menyatakan bahwa fix ini adalah kecelakaan, ya, Iya. fix kecelakaan, selesai sudah. Selesai. 7 terpidana keluar. Ya, hanya tinggal berani tidak polisi. Katakanlah lebih dalam lagi menyatakan bahwa kekeliruan kami. Kan tidak ada salahnya. Malah justru publik rakyat Indonesia acung jempol buat polisi. Betul. Kalau berani menyatakan ini adalah kecelakaan dan kami mohon maaf karena di tahun 2016 kami merasa keliru dengan adanya peristiwa ini. Daripada sekarang ada orang-orang yang mempertahankan ini pembunuhan. Justru menurut saya yang mempolitisasi peristiwa ini ke arah yang tadi saya sampaikan, bahwa ada pihak yang mau menghancurkan Polri, ada pihak yang menyoroti Kapolri, justru mereka lah yang menjadi provokatornya. Percaya atau tidak dengan omongan saya? Silakan. Ya. Karena mereka memaksakan diri ini adalah kasusnya kasus pembunuhan, sehingga seolah-olah ini adalah peristiwanya berkaitan dengan politisasi terhadap kewenangan kepolisian dan lain sebagainya. Kalau di kecelakaan kan tidak ada apa kepentingannya mempolitisasi peristiwa. Iya. Ya. Anda kata polisi mau sekali Kang Muhtar mudah. Iya. Dan itu sebetulnya tanda kutip benefitnya, manfaatnya bagi polisi sendiri. Iya, Citra betul. polisi jadi pulih, Betul, baik betul, ya Kang betul. ya. Hanya perlu sikap jantaman kan. Nah, Ya. ini yang mereka Kesatria. memaksakan bahwa ini ke pembunuhan loh. Akhirnya mereka yang bilang ini pembunuhan, Iya. mereka sendiri yang, Yang bilang merasa ini- dituduh, yang dituduh, dipojokin. bahkan mereka sendiri yang mempolitisasi Iya. bahwa ini adalah Iya, iya. kasusnya ingin Iya, seolah-olah memojokkan pihak kepolisian. Iya. Jadi kalau ada lagu itu koyang mulai harusnya mereka itu loh gitu. Ya. Kang, saya mau berusaha agak sedikit agak sedikit loncat dikit ke Mbak Widi, Mbak Mega. Satu boleh Kang ya? Ya boleh. Mbak Widi, saya punya 2 pertanyaan terakhir dari saya. Tapi ini nyantai aja jawabnya ya, Mbak Mega ya. Ini kan pertanyaan normal nih, Mbak Widi, Mbak Mega. Masing-masing kan udah berkeluarga sekarang kan? Iya kan, ada kewajiban dengan keluarga sekarang, tiba-tiba menjadi perhatian seluruh Indonesia. Iya kan? Merasa terganggu nggak, baik pribadi maupun keluarganya? Wow, sekarang baik Mbak Mega, Mbak Widi itu menjadi pusat perhatian, seolah-olah ini kan ada tekanan gitu, gimana? Ngatasin gimana? Kalaupun ada, gimana? Dari Mbak Widi dulu. Saya nggak pernah ngedengerin omongan orang ya, terserah, maksudnya orang ngomong apa gitu tuh terserah. Nggak peduli ya orang. Nggak peduli, pokoknya saya tidak memojokkan seseorang, tidak Iya. menyebutkan nama, dan saya cerita apa yang saya rasain, apa yang saya lihat waktu, maksudnya bukan yang waktu kecelakaan itu ya, maksudnya saya lihat kebersamaan saya sama si Pina ya. Untungnya saya buat apa kalau misalkan mengada-ngada, kalau misalkan saya nyari pansos dari Vina. Sekali gini ya, tidak nyari pansos loh dari kasus almarhumah Vina ini. Iya, tidak. Ini penting. Mbak Widi, Mbak Mega pasti sama juga, tidak Iya. nyari pansos loh dari sini. Ya, oke. Kalau cari pansos dari Dari dulu awal-awal. aja. Nah benar, kenapa nggak muncul dari awal ya? Sedang rame-ramenya dulu. Masuk akal, masuk akal. Jadi pada saat kasus itu muncul di permukaan, pemikiran Widi sama Mega seperti apa tuh waktu itu? Yang Ada ya waktu kan muncul tuh ada Awal rame-rame kesurupan, sampai sidang rame, gitu. Sidang. Kan rame itu Cirebon, tapi nggak Cirebon pernah tuh pada saat itu dipanggil. gimana tuh? Apa semuanya itu sudah sudah percaya bahwa itu memang perkosaan pembunuhan, kalau katanya kata begitu kan pada saat itu kan? Ya. kalau yang dari pas maksudnya kejadian pembunuhan itu
Widi maksudnya langsung ke Jakarta. Oh. Dibawa sama orang tua. Hmm. Soalnya jadi nggak tahu, bukannya mesti gimana ya, bukannya menghindari dari masalah itu, cuman saya nggak tega pas ngelihat terakhir sama si Tinanya. Jadi dibawa gimana ya, trauma banget gitu tuh. Trauma banget. Nah ini yang saya bilang gini. Kalau ada orang bilang, masa iya sih udah 8 tahun masih mengingat dengan jelas peristiwa gitu ya? Oh, buat saya mah mudah menjawabnya, Kang. Ya, betul. Pasti mudah dah Ya, gini. diingat. Ada penjelasan. Seseorang yang mendapatkan peristiwa yang traumatis pasti selalu ingat, pasti selalu. Apa traumatisnya buat mereka? Vina itu sangat dekat dengan mereka. Tiba-tiba meninggal di hadapan mereka dan mereka yang membimbing waktu menghadap yang ilahi itu ya, yang dibacakan syahadat kiri, syahadat kanan kan itu. Itu kan peristiwa yang sangat traumatis. Traumatis. Mesti mereka mengingat dong, ya kan? Jadi ini saya sampaikan kepada orang-orang yang selalu skeptis lah dengan kedua orang ini. Kenapa mereka masih bisa mengingat? Jadi saya nyatakan peristiwa yang menimbulkan hal yang traumatis pasti diingat. Contoh gini, 9495 saya di Timur nih. Pengalaman langsung pribadi. Pengalaman langsung, ya. Yang traumatis juga kan? Ya, traumatis juga. Gimana ceritanya? 9495 saya di Timur. Ya. Waktu itu Tugas masih TNI nih, Kang ya? masih TNI. Saya kena ledakan granat ini. Padahal waktu itu saya pikir kaki saya hilang. Oh. Karena granat itu meledak di tengah-tengah kita. Sama musuh dilempar itu, musuh lempar granat, karena malam-malam buang. Saya sudah berpikir kaki saya hilang. Kaki saya hilang kan. Tahu-tahu saya begitu gerakan kaki saya masih utuh, malah kepala saya yang kena. Sampai saat ini saya ingat, udah 30 tahunan. Jadi jangankan 8 tahun loh, puluhan tahun pun kalau memang peristiwa itu menimbulkan traumatis pasti diingat. Itu aja. Itu dari saya. Ya. Biar maksud saya klien saya ini jangan selalu dipojokkan oleh pernyataan-pernyataan itu mau ada dan sebagainya kan gitu kan. Mega, ada yang mau disampaikan kepada netizen, kepada masyarakat mungkin? Ya, pertama tadi kan Mbak Mega, Mbak Widi mata nggak jadi pansus ya? Enggak ya. Betul-betul ini demi kemanusiaan dong. Iya. Dia teman saya, walaupun begitu dia teman saya. Ya kasihan biar Vina tuh udah ini masalah selesai beres, Vina juga tenang. Nah ini penting nih, agar almarhumah itu tenang Iya, ya, tenang. di alam sana. Ya. Oke. Asal terbang nih kan, ini hal kecil nih, Kang Punten. Tadi di transkrip dari ekstrak tadi ada pembicaraan tadi Kang Punten, Kang yang menyatakan ada istilah yang menurut saya ini mengingatkan saya merefresh. Mau nggak Mac? Iya. Ini istilah Mac itu kan mungkin bagi orang yang sekarang sebagian nggak tahu tuh apa. Kalau saya tahu loh. Nah, mungkin zamannya waktu itu lagi asik-asiknya ngobrol seperti ini, Mbak Widi, Mbak Mega, Mac itu kan kalau yang saya pahami, saya pernah ngalami zaman ketika Mac itu dari istilahnya Mac itu teman dekat ya kan? Betul nggak? Itu maksudnya ya? Artinya sama kalau kita lagi mau nggak Bung? Kalau di Jakarta kan Bung. Iya. Atau sekarang kan lebih modern lagi. Bro. Kan mau nggak Bro sama sekarang kalau di sama. Sunda kan, Lur, ayo Lur. Nah, begitu lah. Itu zaman itu istilahnya ya? Iya. Oke. Bukan nama orang, Bukan nama orang, untuk ini klarifikasi, bukan nama orang. Kan saya berpikir, apa maksud? Oh, iya ya. Rupanya juga sama dengan istilah saya pernah ingat, saya juga pernah alami dulu dan rekan-rekan waktu dulu rupanya sama di Cirebon. Paling beda generasi. Ya. Nah, ini satu lagi. Iya. Satu lagi. Iya. Ini si Borokoko kan bilang waktu itu katanya Vina sama Widi meninggalkan Zoom waktu siaran di TV. Itu sebenarnya gimana sih itu? Benar nggak sih itu? Enggak, masih Masih ada kan ya? Masih ada. Masih gabung. Lalu diukit-ukit mengenai side job itu tujuannya apa sih sebetulnya si Borokoko? enggak apa ya, maksudnya enggak ada celah buat aku sama Mega ngomong. Iya langsung diserobot. Kalau mau menjelaskan sama dia udah diserobot lagi. Jadi kan akunya bingung. Jadi gini Kang. Iya. Kenapa saya bilang dia lebih pantas dibilang berkokok gitu lah. Iya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, dia berbicara, bersikap tidak mencerminkan sebagai seorang pengacara. Ya,
Dia hanya mencerminkan sebagai seorang komentator saja. Gitu ya. Ya komentator kan masukin itu harus masuk gitu ya. Dan dia mau dominan. Nah, mau dominan. Jadi kalau seorang pengacara berbicara, yang tadi saya bilang harus berdasarkan bukti, Ya. harus berdasarkan fakta, kan gitu ya. Betul, Kang. Nah, dia dibilang meninggalkan forum pembicaraan. Dia ada kalau dia meninggalkan. masih. Karena mohon maaf, mereka orang kampung, tapi mereka tahu etika. Ah, itu keren, Ya. keren. Mereka dua-duanya orang kampung, tapi mereka tahu etika. Dibanding pengacara yang katanya pengacara kota, tapi tidak tahu etika sama sekali. Apa tidak tahu etika sama sekalinya? Yang tadi akan bilang, di sini ada di dalam ekstrak sini. Edan kayak kita ngejobae. Si Pitra mengkonotasikan kata ini dengan bahasa yang begitu negatif, sehingga dia berteriak-teriak di media, tangkap tuh, mereka tuh, periksa tuh, apa tuh maksudnya ngejob, kan begitu. Ya. Padahal kalau kita, saya kan tanya, ini ngejob tuh apa? Kerja. Coba kita terapkan dalam pembicaraan mereka ya. Nih, gas baik, kopok meler, gawa panganan ya itu. Jadi maksudnya apa tuh? Bawa makanan. Bawa makanan pulangnya. Kata Mega, ini kan nomor Mega. Iya, Kan ini iya. from berarti dari Mega ke Pina. Iya. Nah, Pina membalas, makanya ini ada tuh ya. Iya. Berarti itu dari Pina ke Mega. Iya. Edan kayak kitanya ngejobain, maksudnya mungkin gila kayak saya orang kerja aja kan begitu. Karena soalnya pada saat itu tuh Mega udah kerja, Iya. Widi belum, Pina belum. Nah, Iya. itu. Maksudnya belum kerja sebagai karyawan Iya, kan? si Kerja. Vina belum kerja kok disuruh bawa makanan sama ini, makanya Vina merespon, Edan kayak kita ngejobain, kayak kita udah kerja gitu. Kayak kita udah kerja aja. Nah, gitu. Oke. Ya bahasanya kan gila. Mohon maaf Pak. Akang nganggur misalkan. Kata saya teh, Kang bawa oleh-oleh nanti ya ke saya. Kata Akang teh pasti gila kayak saya punya kerjaan aja. Nah, model begitu lah. Iya. Inilah yang saya bilang, seorang pengacara itu bercakap dan berbicara. Harus Harus cakap. berdasarkan bukti. Fakta. Fakta. Bukti, Ya yang kan? punya pengetahuan juga dong. Betul. Wawasan itu harus ditambah kalau pengacara itu. Saya acung jempol pada kamu, juga pada Nah, Mbak gitu. Widi, pada Mbak Mega. Keren banget mematahkan yang katanya orang yang disebut sebagai pengacara kota kan. Itu Kang ya, jadi terjawab ya tadi. Kalau ada bahasa ngejob sampai mohon maaf, Iya. betul dia teriak-teriak kok di media. Iya. Tangkap mereka, saya ingat. apa periksa mereka. Ini ngejob somasi apalah, aduh. Itu. Ini mohon maaf orang kampung, tapi Bung etikanya Itu. lebih tinggi daripada Anda. Saya waktu mau mendengarkan teriak-teriakan seperti itu dari bersangkutan yang akan masuk itu prihatin berat loh. Aduh, benar, Kok bisa saya ya? Mengucapkan itu diarahkan kepada Mbak Mega dan Nah, itu. Mbak Widi. Itu prihatin berat. Miris itu kan? Betul, padahal mereka ingin membuat terang ini masalah ini. Iya. Tidak ada tujuan lain dari mereka Iya. selain daripada memperjelas dan membuat terang masalah ini. Setuju kan? Makanya mereka berani tampil, walaupun mungkin dibully sana, dibully sini. Ya Itu kan? Begitu. makin keren lagi karena kuat, tangguh Nah, itu. menghadapi bulian. Betul. Nah, ini kan. Dari kan Cukup. ada lagi Terima kan? kasih. Luar biasa, maaf ya, udah capek-capek. Udah. Di sini diajak ngobrol sama kalau Kang Mutar, Kang Karna dan saya senang ngobrol, tinggal nih berdua. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, insya Allah biar clear kan bagi publik Indonesia, terutama juga bagi para netizen. Dan ke depan insya Allah semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan semua urusan Kang Mutar, Mbak Amin, amin, Widi, amin, Mbak amin, Mega, amin. demi kebaikan, kejelasan semuanya juga. Sekali lagi yang penting bagi para korban, khususnya almarhumah Vina, agar tadi Islam Mbak Mega dan Mbak Widi agar tenang di alam Amin, sana. Amin. Kang, silakan. Ya, terima kasih Kang silakan. Siap, Atur nuhun sama-sama. Kang, Siap, atur nuhun pisan Kang. Sama-sama. Itulah diskusi yang kami harapkan tadi dengan Kang Mutar, dengan Mbak Widi dan Mbak Mega. Kiranya Anda bersama Kang Karna tentunya, Anda bisa cermati lagi dan mungkin bisa menjadi pencerahan pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih dari kami, dari Bravo Iwan, dari Bravos Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.